Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Merek. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan desain marketing program dari brand Converse. Sebelum kita memulai presentasinya, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Saya Salsabila Daniasari. Saya Wulan Purnamasari. Saya Clarissa Salsabila. Saya Tamira Udina Rahmani. Ya, di sini sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan presentasi ini, yaitu untuk memberitahu tentang company profile dari perusahaan Converse, lalu memberitahu tentang advertising, personalizing marketing, product strategy, pricing strategy, dan channel strategy. Yang pertama adalah company profile. Company profile dari Converse yaitu Converse Inc. merupakan produsen sepatu dan perlengkapan olahraga lainnya yang berpusat di North Andover, Massachusetts, Amerika Serikat. Converse Inc. merupakan anak perusahaan dari Nike Inc. Awal berdirinya perusahaan ini terjadi pada bulan Februari 1908 saat Marquis Mills Converse membuka perusahaan Converse Rubber Shoe Company yang memproduksi sepatu karet bagi pria, wanita, dan anak-anak. Pada awal berdirinya, perusahaan ini mampu menghasilkan sekitar 4.000 buah sepatu setiap harinya. Yang kedua adalah advertising. Iklan adalah segala bentuk pesan promosi, benda seperti barang, jasa, produk, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Berikut ini adalah contoh iklan dari Converse. Cut the track. Let's run it back. To a time when all-stars took the stage. Hold that. Let's take a look at where we're at. The world's been scorched, the earth torched, living in crisis mode in a system that's broken, lives are torn, eyes open. Where is the light that transforms? Man, cut the track. Why bring it back? Because in the midst of injustice, all-stars turn the world into their canvas, paint the wind just for practice, and give color to madness. With ambitions loud and dreams in the clouds, they jump out of your screen and into every scene. This is our team. All-stars. Ya, selanjutnya adalah personalizing marketing. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang personalizing marketing ini. Nah, pada konsep personalizing marketing, pemasar itu memandang setiap individu pelanggannya memiliki nilai sebagai pribadi yang unik, sehingga pemasar harus mengenal konsumen mereka secara personal saat menyusun strategi marketing. Perlu diketahui, dalam sebuah bisnis ada baiknya pemasar menentukan segmen pasar sebelum melakukan pemasaran produk. Nah, di sini personalizing marketing ini memiliki dua tipe. Nah, yang pertama itu adalah experiential marketing. Experiential marketing dapat diartikan sebagai suatu konsep pemasaran yang menekankan kinerja produk dan jasa yang memberikan pengalaman emosional, unik, dan positif, serta mengesankan untuk konsumen. Dan juga harus menyentuh hati dan perasaan mereka konsumen, sehingga mereka mau menggunakan produk dan jasa perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah relationship marketing.
Relationship marketing adalah pendekatan pemasar kepada pelanggannya untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dengan kepuasan maksimum pelanggan. Nah, biasanya itu fokus utama dalam relationship marketing ini adalah usaha-usaha dalam memelihara dan mempertahankan pelanggan yang sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut dengan cara memuaskannya sehingga terciptalah pelanggan yang loyal terhadap produk dan jasa perusahaan tersebut. Nah, dalam relationship marketing ini terbagi menjadi 3 skala ukur. Nah, yang pertama itu ada mass customization, yaitu kemampuan perusahaan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu pelanggan. Jadi, brand itu menawarkan konsumen produk sehingga konsumen tersebut memiliki produk yang unik dan sesuai dengan pribadi konsumen karena di custom secara khusus. Jadi, perusahaan memberikan wewenang kepada konsumen untuk membuat produk yang khusus untuk diri dia sendiri. Kemudian yang kedua itu ada one-to-one marketing, yaitu perusahaan menjualkan produk secara langsung kepada konsumen. Jadi perusahaan itu melayani konsumen itu secara satu persatu. Kemudian yang ketiga adalah permission marketing. Nah, permission marketing ini berbeda dari dua contoh relationship marketing yang di atas. Jadi kita sebagai penjual itu jika ingin memberikan informasi mengenai produk harus dalam keadaan mendapatkan izin dari konsumen. Hal ini karena permission marketing adalah pemasaran yang berfokus untuk mendapatkan kesediaan pelanggan dalam menerima informasi dari produk dan berupaya menciptakan hubungan terus-menerus dengan konsumen. Nah, untuk Converse sendiri, Converse itu telah membangun konsep relationship marketing dengan layanan mass customization yang memungkinkan pelanggan untuk berpartisipasi dalam desain produk mereka. Hal ini memadukan manfaat produksi kerajinan tradisional dengan efisiensi proses industri modern. Jadi nanti mereka perusahaan Converse akan membuat pesanan mereka tuh dalam skala besar, di pabrik skala besar gitu. Saat ini Converse itu menawarkan customizable sneakers dan layanan ini tersedia dalam beberapa popular selection seperti sneakers All Star yang klasik hingga edisi Jack Purcell yang leather yang kulit. Nah, secara total ada 29 customizable sneakers yang dapat dipilih dan di-custom secara langsung oleh pelanggan di situs website Converse sendiri. Selanjutnya adalah produk strategi. Perceived quality dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan mengenai kualitas atau keunggulan secara keseluruhan dari produk atau jasa sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Relatif terhadap alternatif. Persepsi kualitas merupakan persepsi pertama dari pelanggan. Perusahaan Converse, perceived quality-nya banyaknya antusias konsumen terhadap produk Converse, khususnya kalangan mahasiswa, mendorong Converse untuk meningkatkan kualitas dan inovasi-inovasi yang dianggap mampu menanamkan hal positif di benak konsumen yang berkaitan dengan citra merek. Peran kesadaran merek dalam ekuitas merek tergantung pada tingkat akan pencapaian kesadaran di benak konsumen. Kesadaran merek yang dialami mampu mempermudah konsumen dan juga produsen. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mengingat tiap detail yang ada pada merek tersebut yang bisa berdampak pada pembelian di masa mendatang. Aftermarketing terbagi 3. Yang pertama, user manual. User manual adalah sebuah renungan disatukan oleh para insinyur yang menggunakan istilah yang terlalu teknis dan bahasa yang rumit. Di perusahaan Converse, sepatu Converse menawarkan berbagai model dan koleksi sepatu yang cocok digunakan baik untuk perempuan maupun pria dan bersifat unisex. Tidak hanya khas dengan gaya
rebel atau hipster ala 90-an, pria juga bisa kelihatan bergaya smart casual dengan memakai sepatu Converse. Yang kedua, customer service program. Terbagi 3, yaitu hubungan masyarakat, penjualan tatap muka, dan pemasaran langsung. Yang ketiga, loyalty program. Yaitu sepatu yang original, awet, harga yang ramah kantong, banyak pilihan warna yang ditawarkan, mudah didapatkan sehingga dapat membuat konsumen berkeinginan untuk membeli lagi produk dari produk Converse tersebut. Selanjutnya adalah pricing strategi. Pricing strategi menjadi salah satu kebijakan penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tingkat penjualan produksi dari perusahaan. Nah, penetapan harga jual merupakan salah satu poin penting di dalam manajemen harga. Pada prinsipnya, harga jual merupakan angka yang sudah menutupi biaya produksi secara utuh dan ditambahkan dengan laba atau keuntungan dengan jumlah yang wajar. Kemampuan untuk menentukan harga jual yang tepat akan sangat menentukan nasib penjualan produk di pasaran. Upaya menentukan harga jual di pasaran menjadi salah satu bagian dari manajemen harga yang perlu dilakukan dan harus memperhatikan banyak faktor. Nah, hal tersebut tentunya untuk mencegah tidak lakunya barang tersebut di pasaran. Jadi, ini perlu di-highlight, yaitu menentukan harga jual di pasar adalah salah satu komponen penting dalam membangun brand equity brand kita. Kemudian di pricing strategi itu terdapat semacam 3 skala ukur atau 3 tipe. Yang pertama itu adalah value pricing, yaitu merupakan suatu kebijakan penetapan harga yang kompetitif atas barang yang memang berkualitas tinggi. Nah, sudah menjadi pemahaman umum kan bagi kita semua bahwa barang yang baik, barang yang bagus, barang yang berkualitas tinggi itu pasti memiliki harga yang mahal. Nah, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor. Nah, yang kedua itu ada price segmentation. Jadi, harganya itu tersebut ditetapkan sesuai dengan target segmen produk tersebut. Jadi, misalnya segmen produk kita itu mungkin remaja, mungkin harganya mungkin masih sesuai dengan kantong pelajar. Kalau misalnya kita mengejar segmen pasar kita tuh ibu-ibu, mungkin harganya bisa di atas ya 100 ribuan atau 200 ribuan untuk satu produk gitu. Kemudian ada yang ketiga yaitu everyday low pricing, yaitu merupakan strategi untuk menetapkan harga menjadi lebih rendah yang dibuat setiap harinya. Nah, strategi ini biasanya tuh adalah strategi penetapan harga yang menjanjikan konsumennya harga murah tanpa perlu menunggu event diskon atau promo produk brand tersebut gitu. Nah, dalam strategi ini, retail mempromosikan sejumlah produk dengan argumen bahwa mereka itu menawarkan bahwa barang tersebut dijual dengan harga rendah secara konstan dan biasanya itu dalam jangka waktu yang lumayan lama. Converse sendiri itu tuh menggunakan konsep value pricing karena Converse menjual produk yang berkualitas tinggi dan memang mampu bersaing dengan brand-brand hits lainnya, contohnya tuh kayak Nike atau Adidas, macam itu. Nah, harga Converse tersebut yang cukup mahal pun tidak akan mengecewakan para konsumennya, karena harga tersebut itu dibarengi dengan pelayanan yang memuaskan dari customer service-nya Converse serta produk yang memang tidak mengecewakan konsumen. Jadi sangat memuaskanlah bagi konsumennya Converse sendiri. Ini materi terakhir yang kita akan sampaikan yaitu tentang channel strategi. Channel strategi merupakan serangkaian aktivitas terencana untuk menjangkau konsumen dengan produk perusahaan, upaya perusahaan untuk mencari cara terbaik untuk mengekspos pelayanan, produk, dan brand identitas ke konsumen yang tepat melalui channel yang tepat. Channel strategi yaitu ada channel design. Channel design ini berupa seperti retail store atau home store dan lain-lain. Channel ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada indirect channels, direct channels, dan online strategy. Indirect
channels, yaitu produsen tidak berkontak langsung dengan konsumen. Direct channels, yaitu menjual melalui kontak pribadi dari perusahaan kepada calon pelanggan. Online strategi, yaitu bagian komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan atau produk. Online strategi yang dilakukan oleh Converse yaitu melalui media sosial, yaitu ada website yang bernama converse.id dan Facebook-nya yaitu Converse, Twitter-nya Converse, dan Instagram-nya yaitu bernama Converse_ID, dan YouTube-nya yaitu bernama Converse Cons. Dan indirect channel pada Converse yaitu Converse mempunyai retail yang berada di Los Angeles, dan direct channels pada perusahaan Converse di Indonesia yaitu pendistribusian produk hingga penataan produk di dalam outlet yang berlokasi di wilayah strategis, misalnya berupa dalam toko-toko yang ada di mall-mall. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.